Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terus memperkuat hubungan kerjasama, salah satunya melalui investasi dan juga penguatan industri kreatif. Lalu bagaimana agar Indonesia bisa memanfaatkan peluang ini dan juga potensinya untuk menembus pasar global, khususnya mungkin untuk pasar Korea Selatan ya. Bergabung Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Umar Hadi. Annyeonghaseyo, selamat malam Pak Dubes. Annyeonghaseyo, 반갑습니다. Terima kasih, 반갑습니다. Chambokesemida. Pak Dubes, kita ngomongin bagaimana potensi kerjasama Indonesia dan juga Korea Selatan. Ini berawal dari Hallyu ya. Kita lihat bagaimana Hallyu ini sangat berkontribusi pada budaya populer global sehingga Korea Selatan sendiri kita bisa bilang cukup berhasil memasarkan produk kebudayaan, ekonomi kreatifnya dengan mudah di seluruh dunia. Nah kita, Indonesia pun pastinya juga punya potensi itu Pak Dubes, karena punya banyak sekali keanekaragaman budaya, kemudian juga komoditas ide, karya-karya dari anak-anak budaya yang nggak kalah juga. Nah bagaimana kemudahan ini bisa berkolaborasi Pak Dubes dan juga bisa memberikan keuntungan untuk Indonesia? Ya memang patut kita kagumi ya hasilan Korea Selatan dalam mengembangkan industri kreatifnya. Bagaimana saat ini Korean Wave atau Hallyu itu merajalela di dunia kan. Ya, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari di situ. Yang nomor satu saya kira paling penting itu ya pendidikan ya, dan pelatihan. Sebab selain ide dalam produksi industri kreatif juga diperlukan teknik produksi yang bagus. Jadi misalnya untuk drama Korea coba kan bukan hanya ide ceritanya yang bagus tapi juga teknik pencahayaannya, teknik audionya, teknik editingnya, penulisan skripnya dan sebagainya. Jadi pendidikan di bidang-bidang itu perlu. Begitu juga dengan industri sektor-sektor industri kreatif lainnya seperti fashion, kuliner dan sebagainya. Jadi ini di bidang pendidikan juga ini kita sedang gali kerjasama antara institusi-institusi pendidikan di Korea Selatan dengan di Indonesia. Oke, selain pendidikan itu tadi Pak Dubes, industri kreatif di Korea Selatan ini kan sangat pesat ya. Kita nggak hanya ngomongin soal K-pop, kita nggak hanya ngomongin soal K-drama, K-movie, banyak lainnya. Yang akhirnya ini bisa mengerek ke sektor-sektor lainnya, misalkan dengan pariwisata. Nah, apa yang menurut kacamata Pak Dubes lihat gitu ya, potensi ini sehingga industri kreatif Korea Selatan ini bisa mengerek ke sektor-sektor lainnya. Ini juga mungkin rumusan ini bisa kita tiru nih ke depan. Ya, satu kata kuncinya itu memang inovasi. Ya. Jadi Korea Selatan ini sangat terkenal dengan inovasinya dan inovasi bisa terjadi kalau kita investasi pada riset pengembangan dan balik lagi pelatihan karena kan manusianya yang harus berinovasi. Jadi kreativitas itu memang harus didukung dengan pendidikan, pelatihan dan riset yang kuat. Saya kira itu yang kita perlu kembangkan terus di tanah air. Dan sekarang beberapa organisasi atau organisasi pemerintah atau perusahaan Korea Selatan kan sudah hadir di Indonesia. Betul. KOKA ya, Korea Content itu sudah ada kantornya di Indonesia. Perusahaan-perusahaan agensi Korea Selatan seperti SM Entertainment sudah buka kantor di Indonesia. Jadi ini harus kita manfaatkan. CJ Group itu CJ Entertainment sudah punya kantor di Indonesia yang juga membantu untuk pengembangan talenta kita di bidang perfilman. Jadi ini yang harus terus kita dorong. Oke, Pak Dubes, berbicara mengenai peluang juga, bagaimana melihat peluang industri kreatif Indonesia bisa menembus pasar Korea Selatan? Kita tahu bahwa kedua negara ini kan sudah menjalin hubungan kerjasama, ini yang cukup lama. Banyak penguatan dalam beberapa tahun atau kurun waktu terakhir juga. Bagaimana Pak Dubes? Bagus, saya kebetulan belum lama ini KBRI membantu memfasilitasi satu UKM dari Indonesia di bidang fashion ya, untuk masuk ke pasar digital, pasar online. Ya
memang negosiasinya cukup lama, apalagi di pandemi kita negosiasinya lewat Zoom dan sebagainya. Tapi pada akhirnya bisa deal, sudah masuk di salah satu platform e-commerce di sini yang khusus untuk barang-barang yang buatan tangan begitu. Lalu lumayan dalam waktu 1-2 minggu barang kiriman pertama sudah habis, jadi sekarang sudah reorder lagi dan sebagainya. Jadi ini memang kita harus betul-betul bidik, harus betul-betul kita pilah produknya yang mana, UKM-nya yang mana, Betul. lalu penempatannya di pasar yang mana, ini harus kita kurasi. Nah, di sini di KBRI sekarang kita sudah diperkuat, selain ada atas perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center, tapi juga kita baru bentuk divisi baru yang khusus menangani ekonomi kreatif. Oke, agar promosi ekonomi kreatif. bisa genjot promosinya itu tadi ya. Nah, kalau tadi kan soal peluang industri kreatif UMKM ya. Bagaimana dengan peluang investasi warga negara Indonesia? Kita tahu banyak sekali jumlah pastinya kayak Pak Dubes yang paling tahu. Tapi beberapa WNI yang juga pernah sharing dengan kami di Korean Corner, mereka bercerita bagaimana membangun usahanya ya di Korea Selatan. Banyak tantangannya, tapi cukup berjalan baik ekspansinya. Mungkin beberapa seperti Bakso Bejo, Pak Dubes, saya tahu bocorannya setiap ada acara di KBRI, Bakso Bejo selalu ada di sana. Kemudian terakhir kemarin dengan Mbak Dias yang mendirikan travel agent, travel haji umroh, kemudian punya rumah makan Siti Saro juga. Artinya peluang investasi warga negara Indonesia di Korea Selatan, bagaimana peluangnya Pak Dubes? Yang pertama tadi bukan sekedar promosi. Kalau zaman sekarang promosi aja nggak cukup. Promosi harus diikuti dengan betul-betul kita, istilah saya itu kita gandeng, kita tuntun. Ya. Jadi bukan hanya promosi, tapi untuk negosiasinya kita bantu, pengiriman barangnya kita bantu, bahkan penjualannya kita bantu. Nah, kalau untuk mengenai warga Indonesia atau diaspora kita yang ada di Korea Selatan, memang sudah lumayan cukup banyak yang punya usaha sendiri ya. Kalau kita pergi ke kota Ansan itu 1 jam naik mobil dari Seoul, itu ada di satu jalan itu ada sekitar 15-an restoran Indonesia di situ. Banyak yang saya suka di situ. Juga tentunya Bakso Bejo ini legendaris ya, luar biasa itu Pak Haji Subandi itu sudah luar biasa, dia sudah beberapa cabang sekarang. Tapi baru-baru ini juga kita KBRI membina beberapa diaspora Indonesia untuk mulai produksi dan penjualan makanan minuman olahan. Dan ini distribusinya pun kita buka, jadi kita sudah resmikan namanya Al Barokah Mart. Al Barokah Mart sudah di satu lokasi, tapi rencananya bisa ada beberapa lokasi. Di Al Barokah Mart ini kita jual produk-produk dari Indonesia, produk-produk Indonesia, dan yang baik yang diproduksi di Indonesia maupun diproduksi di Korea. Jadi misalnya contoh paling gampang ya, kan kalau di sini orang Indonesia itu ada 37.000 orang. Kalau mau cari makan ayam yang halal kan agak susah. Nah, nanti di Al Barokah Mart ini ada produk-produk ayam goreng, ayam kecap, ayam apa aja yang halal. Karena mulai dari ternak ayamnya, pemotongannya, pengemasannya, sampai penjualannya di Al Barokah Mart semuanya ditangani oleh orang Indonesia secara sesuai prosedur halal gitu. Jadi itu kekuatan kita. Jadi dan dengan adanya Al Barokah Mart itu yang di tempat publik ya, jadi orang Korea sendiri bisa datang kan, bisa belanja di sini. Bisa belanja dan tahu ya produk-produk Indonesia yang khasnya, apalagi yang asli gitu ya, apa aja. Ini juga semakin bisa memasarkan. Pak Dubes tadi sampaikan kalau di Ansan banyak sekali tempat rumah makan Indonesia, jadi nggak susah gitu untuk cari makanan yang cita rasanya, lidahnya tuh taste-nya tanah air. Saya mau tanya Pak Dubes, selain favorit makanan tadi atau restoran, favorit grup K-pop? Atau Pak Dubes juga K-popers? Karena saya dengar katanya anaknya suka banget dengan K-pop. Atau Pak Dubes sendiri K-popers? Oh, suka juga. Siapa Pak? Siapa? Ada satu namanya Secret Number baru toh. Secret itu Number. Salah satu, ini girls ya. Girls pop. Girls group. Salah satu anggotanya kan anak Indonesia itu namanya Mbak Dita Karang. Oh, Dita Karang. Kita datang ke
Oke, jadi kita tahu nih ya favoritnya ternyata bukan Blackpink ya, ternyata ada lagi yang lain. Apa pecinta drakor juga? Kalau drakor bagaimana Pak Dubes? Ya, ini serumah semuanya senang nonton drakor. Ya. Oke. Terakhir saya sih lihat yang terakhir itu yang Vincenzo itu. Saya suka. Oh, mantap. Choyo. Mani Choyo. Kita juga suka dengan Son Joong Ki. Terima kasih banyak Pak Dubes. Pak Dubes Umar Hadi sudah sharing, berbagi waktunya. Mudah-mudahan kerjasama antara kedua negara ini semakin kuat ke depannya dan juga bisa mengerek gitu ya, saling mengerek, saling memberikan keuntungan, sisi positif, dan lagi-lagi Indonesia juga bisa menembus pasar global seperti apa yang Korea Selatan, industri Korea Selatan sekarang saat ini sedang lakukan. Terima kasih Pak Dubes Umar Hadi langsung dari Seoul, Korea Selatan. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Kita optimis terus.